Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman mazida. Wa ba'du, ikhwani wa akhwati fid din, azzakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, jamaah salat subuh Masjid Ar-Ridha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia Allah yang Allah berikan limpahkan kepada kita, sehingga kembali kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini untuk mentadabburi ayat-ayat Allah, memahamkan diri kita dengan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita berharap semoga semua yang kita lakukan untuk menuju ke tempat ini akan menjadi sebuah alamat sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu lahu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Orang yang meniti suatu jalan untuk menuntut ilmu, kecuali Allah Subhanahu wa taala nanti akan memudahkan bagi dirinya untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita datang kemari insyaallah untuk menuntut ilmu, mudah-mudahan Allah akan memberikan kemudahan kepada kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fid din, azzakumullah. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Untuk setiap nabi itu Allah Subhanahu wa taala memberikan doa yang mustajab. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watah. Dan nabi-nabi yang lalu sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'ajjal, menggunakan dengan bersegera doa-doa mereka yang mustajab tadi yang diberikan oleh Allah. Wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Akan tetapi aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah memakai doa yang mustajabah tadi, doa yang manjur tadi tidak aku pakai, akan tetapi kata Nabi, aku simpan untuk umatku kelak di akhirat pada hari kiamat. Sebagai bentuk aku akan memintakan syafaat dengan doa yang mustajab tadi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahiya nailatun insyaallah. Dia pasti akan sampai, akan didapatkan oleh siapa? Oleh man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a. Doa mustajab yang akan dimintakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah dalam bentuk syafaat untuk umatnya, itu akan didapat, kata Nabi, kepada orang-orang yang mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini termasuk pentingnya tauhid di sini, Pak. Orang bertauhid itu insyaallah akan mendapatkan syafaat Nabi dan akan bisa terbebas daripada siksa api neraka. Dan dari hadis ini kita bisa tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Allah memberikan kepada semua nabi itu doa mustajab. Semua nabi dikasih oleh Allah doa yang mustajabah. Yang doa itu kalau diucapkan pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nabi-nabi yang lain sudah menggunakan doa tersebut. Seperti apa doanya Nabi Nuh, wallahu a'lam. Yang jelas Nabiullah Nuh alaihi salam itu pernah berdoa, Rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Wahai Allah, jangan engkau biarkan ada satu rumah pun di atas bumi ini yang menjadi rumahnya orang-orang kafir. Innaka in tadarhum la yalidu illa fajiran aw kaffara. Kalau engkau membiarkan ada rumah yang dimiliki oleh orang kafir, yang orang kafir itu mempunyai rumah di tempat tersebut, mereka akan melahirkan orang-orang yang juga fajir dan orang-orang kafir juga yang akan dilahirkannya. Maka jangan biarkan, kata Nabiullah Nuh alaihi salam. Makanya Allah kirim banjir nanti.
Tidak akan ada satupun orang kafir setelah zamannya Nabiullah Nuh alaihi salam. Kenapa? Karena semua ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu mungkin doa mustajab milik Nabi Nuh? Wallahu a'lam. Yang jelas beliau pernah berdoa seperti itu. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditawari oleh malaikat Jibal setelah peristiwa Taif, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Enggak, jangan dihancurkan mereka. Kata Nabi, aku berharap kebalikan daripada apa yang dikatakan oleh Nabiullah Nuh alaihissalam. Orang ini hari ini kafir, kata Nabi SAW. Tapi aku berharap dari sulbi-sulbi mereka nanti akan lahir orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan doa Nabi yang mustajabah tadi, Nabi simpan. Untuk apa? Untuk nanti di akhirat doa itu akan digunakan. Sebagai bentuk Nabi akan memintakan syafaat berupa pertolongan kepada umatnya agar umatnya dibebaskan daripada siksa api neraka. Dan Nabi mengatakan yang bisa bebas tersebut adalah orang-orang yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Apa hikmah yang bisa kita ambil daripada hadis ini? Bahwasanya ini menunjukkan akan rahmatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kasih sayangnya kepada umatnya. Begitu besar Nabi sallallahu alaihi wasallam ini kasih sayangnya kepada umatnya sampai sesuatu yang sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu beliau simpan. Siapa yang beliau ingat? Umatnya. Nabi itu pian kalau melihat yang namanya orang tua itu dengan anak seperti apa, Pak? Masya Allah sayangnya. Ibu itu dikasih kue di satu tempat, di pengajian kah, di penganten kah, di bari wadai, ya kan? Disimpannya lawan ibu ini tadi. Gasan apa Bu yang simpan wadah itu? Jawaban ibu-ibu biasanya apa Pak? Hah? Ibu-ibu adalah di atas. Gasan apa ibu-ibu? Gasan siapa Bu? Gasan anak. Ya kan? Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam ini aula bil mu'minina min anfusihim. Lebih utama daripada orang-orang mukmin itu terhadap dirinya sendiri. Nabi itu lebih penyayang kepada kita daripada seorang ibu yang sayang kepada anaknya. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Soalnya kalau ibu-ibu misalnya ini ada duitnya, asan dijulung nukar mainan anak atau ditukarakan baju gasan ke pengantin. Biasanya ibu-ibu milih yang mana, Bu? Milih baju asan ke pengantin ya kalau Bu. Nah, ini kan beda sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang dipilih umatnya. Bahkan dalam sebuah hadis, Nabi itu pernah berkata, "Khuyyirtu baina asy-syafa'ati wa baina an yadkhulul jannata syatra ummati." Aku pernah diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah aku tetap akan menjadikan doa yang tadi itu menjadi syafaat atau Allah memastikan mulai sekarang setengah umatku masuk surga? Pasti kata Allah Subhanahu wa taala. Setengah umatnya akan dimasukkan surga. Tapi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fakhtartu syafa'ah. Tetapi aku kata Nabi SAW memilih syafaat. Aku tidak ingin setengah umatku masuk surga. Tapi aku ingin semua umatku masuk surga dengan syafaat yang akan aku mintakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Nabi mengatakan, Atarawna lil muttaqin. Apakah kalian mengira bahwasanya syafaat itu untuk orang-orang bertakwa? Apakah kalian mengira bahwasanya syafaat Nabi itu untuk orang-orang saleh? Apakah kalian mengira bahwasanya syafaat Nabi itu untuk orang-orang yang mati syahid atau orang-orang yang hebat di dalam ibadahnya? Tidak, kata Nabi SAW. La, walakin lil mudhnibinal khatta'in. Tidak, kata Nabi. Syafaatku bukan untuk orang bertakwa, tidak. Tapi syafaatku untuk lil mudhnibin, untuk orang-orang dari kalangan umatku yang berdosa. Untuk umatku dari kalangan umatku yang mereka bersalah. Orang-orang yang salah, orang-orang yang berdosa, itulah yang aku mintakan syafaat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yang muttaqin sudah aman, Pak. Karena apa? Kalau kalian baca di dalam Al-Quran, di surga itu kan semuanya untuk orang-orang muttaqin. Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba. Itu semua untuk orang-orang muttaqin. Tetapi syafaat Nabi SAW bukan. Tapi untuk orang-orang yang berdosa. Orang-orang yang banyak dosanya, yang mati dalam keadaan dosa dengan syarat dosanya tidak ada yang namanya dosa syirik. Mudah-mudahan kita ini potongannya kan kita ini potongan banyak berdosa ya Bapak. Tapi mudah-mudahan kita kada syirik kepada Allah sehingga bisa mendapatkan
syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan syafaat itu adalah talabul khair lil ghair. Syafaat itu memintakan kebaikan untuk orang lain, bukan untuk dirinya. Itu syafaat. Saya misalnya ada orang sakit tidak punya biaya, lalu saya memintakan kepada jamaah misalnya, tolong orang ini dibantu, diberikan bantuan dan segala macam. Nah, saya ini pemberi syafaat, peminta syafaat. Lalu ada orang yang memberikan syafaat. Yang sakit orang yang mendapatkan syafaat. Jadi dalam syafaat itu nanti ada 3 pihak yang terlibat. Nah, di dalam syafaat yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini juga sama. Ada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pemberi, ada orang yang memintakan syafaat, yakni Rasulullah, ada orang-orang yang diberikan syafaat, yakni umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berdosa tadi itu. Ini bentuk syafaat, makna daripada syafaat. Dan syafaat di dalam Al-Quran disebutkan ada 2 macam, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Syafaat dalam Quran itu ada yang namanya syafaatun thabitah, syafaat yang benar, syafaat yang betul. Ini adalah syafaat yang menjadi milik Allah Subhanahu wa taala. Walillahi syafa'atu jami'a. Milik Allah lah semua syafaat tersebut. Ini syafaat yang benar. Syafaat yang kedua yang disebutkan di dalam Al-Quran adalah syafa'atun batilah. Syafaat batil. Syafaat yang tidak benar. Seperti apa syafaat yang tidak benar? Itu syafaat yang diklaim oleh orang-orang musyrikin bahwasanya syafaat itu dimiliki oleh berhala mereka. Mereka mengatakan bahwasanya haula'i syufa'auna 'indallah. Berhala-berhala itu adalah sebagai pemberi syafaat untuk kami nanti di depan Allah. Ini batil, mereka tidak akan mungkin bisa memberikan syafaat. Seperti ketika mereka ini menyebut Lata, Uzza dan Manat, mereka menyebut sebagai gharaniqul ula. Mereka mengatakan tilkal gharaniqul ula wa inna syafa'atahunna la turtaja. 3 berhala besar ini tadi adalah al-gharaniq, adalah burung-burung bango yang terbang tinggi, kata mereka. Wa inna syafa'atahunna la turtaja. Sesungguhnya kita mengharapkan kepada syafaatnya berhala-berhala tersebut. Ini semua syafaat batil. Syafaat yang ada itu cuma milik Allah. Siapapun tidak akan bisa memberikan syafaat kecuali diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat. Jadi tidak ada. Kalau ada orang mengatakan nanti sampean saya kasih syafaat, tidak ada itu. Dusta kalau dia ngomong seperti itu. Karena syarat dari artinya apakah bisa kemudian orang lain, antum atau ana atau yang lainnya, apakah mungkin bisa memberikan syafaat? Bisa enggak kira-kira? Bisa kalau memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Apa syarat dan ketentuan yang berlaku? Syarat dan ketentuan yang berlaku dalam urusan syafaat itu ada 3. Yang pertama, izinnya Allah sebagai pemilik syafaat. Allah mengizinkan untuk memberikan syafaat. Yang kedua, Allah ridha kepada yang diberi syafaat. Ya kan? Yang ketiga, bahwasanya Allah juga ridha kepada orang yang memberikan syafaat. Contohnya kalau pian mau memberikan sesuatu kepada orang lain, ya kan? Meminta kepada beliau ini misalnya, Pak, tolong orang yang ini dibantu, Pak. Pian akan lihat dulu, saya yang ngomong kepada antum ini, Pian senang enggak dengan antum? Antum senang enggak dengan anak ini? Kalau Pian kira-kira kada senang dengan antum, kira-kira mau ngasih enggak? Jelas tidak mau. Atau kalau bisa, Pian senang dengan antum, kita cocok. Ya, tapi dengan yang diberi syafaat ini Pian enggak suka. Kira-kira jalan enggak syafaat ini? Tidak jalan. Makanya 3 syarat ini harus ada. Ada izin dari Allah, orang yang diberi syafaat itu diridhoi oleh Allah, dan orang yang memberikan syafaat juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat daripada syafaat. Artinya siapapun bisa untuk menjadi orang yang bisa memberikan syafaat asal memenuhi 3 syarat ini tadi. Yang jadi masalah adalah ketika masih di dunia belum ada kejelasan diberi izin atau tidak, sudah ngomong, oh, nanti kita Tuan Guru ini akan memberikan syafaat. Wahai Tuan Guru, syafaat Anda nanti di akhirat saya perlukan. Wahai Tuan Guru, nanti saya di akhirat berikan kepada saya syafaat. Loh, siapa yang jamin dia ngasih syafaat?
Tidak ada yang menjamin dia menjadi orang yang bisa memberikan syafaat. Jangan-jangan dia yang perlu syafaat nanti, ya kan? Nah, yang seperti itu yang dilarang di dalam aturan agama yang seperti ini dilarang oleh aturan agama. Kemudian yang perlu kita ketahui juga bahwasanya syafaat yang dijelaskan ini tadi ada macam-macamnya. Bukan satu jenis saja syafaat. Syafaat itu ada macam-macamnya. Mulai syafaat yang paling besar sampai syafaat yang paling ringan. Apa syafaat yang paling besar? Syafaat yang paling besar itu disebut dengan syafaatul uzma. Syafaat yang agung, yang cuma dimiliki oleh Nabi SAW dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan yang seperti ini? Caranya salah satunya apa, Pak? Apa cara salah satunya? Selain tidak syirik, baca doa setelah adzan. Ya kan? Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Apa kata Nabi kalau orang yang membaca ini? Halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Nanti mereka ini akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa kondisi syafaatul uzma? Nanti ketika umat dalam hadis yang panjang yang ma'ruf, orang semua berkumpul di padang mahsyar dalam keadaan gelisah, dalam keadaan takut, dalam keadaan bingung mereka ini. Apa yang harus dilakukan? Ini azab yang pembukaan azabnya di padang mahsyar ini sudah sangat membingungkan mereka. Lalu mereka mengatakan, "Ala tanzuruna man yashfa'u lana, man yashfa'u lakum ila rabbikum?" Tidakkah kalian bisa melihat, bisa memikirkan siapa kira-kira yang bisa memintakan pertolongan, memintakan syafaat kepada Allah untuk kita? Kita ini dalam keadaan susah di padang mahsyar. Kita ini kepanasan di padang mahsyar, dalam keadaan hufatan, uratan, ghurlan, buhman. Dalam keadaan tidak pakai baju, tidak pakai sandal. Ya kan, dalam keadaan tidak disunat, kepanasan di padang mahsyar. Siapa yang akan memberikan pertolongan kepada kita, memintakan kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka salah satu di antara mereka mengatakan, "Fayaqulun abukum Adam." Coba kita minta kepada bapak kita Adam alaihi salam. Datang mereka kepada Adam. Adam tidak mampu, nafsi, nafsi, nafsi. Aku ngurusi diriku, kata Adam. Kenapa? Karena inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlah wa lan yaghdab ba'dahu mithlah. Hari ini Allah sedang murka dalam keadaan kemurkaan yang tidak pernah dia murka seperti ini sebelumnya, dan dia tidak pernah akan murka seperti ini untuk yang akan datang. Murkanya yang luar biasa. Adam takut sampai mengatakan, "Nafsi, nafsi, nafsi. Idhabu ila Nuh." Pergilah kalian kepada Nuh. Nuh alaihi salam jawabannya juga seperti itu. Pergilah kepada Ibrahim. Ibrahim alaihi salatu wassalam juga mengatakan seperti itu. Pergilah kepada Musa. Musa mengatakan juga seperti itu. Musa mengatakan pergilah kepada Isa alaihi salam. Isa alaihi salam pun tidak bisa untuk melakukannya dan mengatakan pergilah kalian kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dalam cerita yang ma'ruf sudah, Rasul sallallahu alaihi wasallam akhirnya datang sampai kepada Arsy dan beliau bersujud di bawah Arsy. Barulah Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak, sal tu'tah, washfa' tushaffa'." Wahai Muhammad, angkat kepalamu daripada sujud, mintalah segala sesuatu, engkau akan diberikan. Washfa' tushaffa', maka mintalah syafaat untuk siapa saja akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa langsung diberikan, Pak? Ini doa mustajabah yang Rasul sallallahu alaihi wasallam simpan. Untuk siapa? Untuk kita umatnya. Maka kemudian dimasukkanlah orang-orang itu kepada adkhil min ummatika man la hisab alaihi min al-babil ayman wa min abwabil jannah. Lalu yang pertama dikatakan oleh Allah, masukkan dari umatmu itu wahai Muhammad, suruh mereka masuk ke dalam surga. Orang-orang yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, lewat tol. Ya kan? Orang masuk surga dengan skala prioritas. Tidak pakai hisab, tidak pakai azab. Langsung masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon mudah-mudahan jadi yang kayak ini, Pak. Ya kalau tanpa hisab, tanpa azab. Karena nanti banyak orang-orang yang akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang seperti ini. Barulah ini orang-orang ini bisa mendapatkan syafaat dan terbebas dari berbagai macam kesulitan yang ada pada diri mereka. Itu syafaatul uzma yang cuma terjadi satu kali dan dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya maqaman mahmuda di dalam doa setelah azan itu maksudnya ini, syafaatul uzma. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athu maqaman mahmuda.
dan bangunkan untuk beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam ini tempat yang terpuji, maqaman mahmuda. Apa itu? Salah satu makna daripada maqaman mahmuda adalah untuk memintakan syafaat bagi kita juga. Kita yang berdoa hari ini dan nanti Rasulullah yang akan mendapatkan, insyaallah semuanya akan kembali kepada kita. Ini syafaat yang pertama. Syafaat yang kedua adalah syafa'atu sallallahu alaihi wasallam fi aqwamin qad tasawat hasanatuhum sayyi'atihim. Nanti Rasulullah itu juga akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang kebaikan dan kejelekannya imbang. Pertanyaannya kan begini, kalau orang kebaikannya lebih berat, berarti masuk surga. Kalau kebaikannya atau kalau kejelekannya lebih berat, berarti masuk neraka. Lah kalau draw, kayak apa? Draw ini, hendak dimasukkan surga, ini imbang. Dimasukkan neraka, ini imbang. Tengah-tengah orang ini, gantung. Nah, dia menjadi tidak gantung, jadi masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah dosanya dianggap hilang, dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini nanti keadaannya seperti Ashabul A'raf. Yang kalau baca surat Al-A'raf itu ada Ashabul A'raf yang dosa dan kebaikannya itu seimbang. Dia berada di tengah-tengah. Kalau dia melihat kepada orang-orang yang masuk surga, hati mereka ini ingin untuk masuk surga. Kalau mereka melihat kepada orang-orang yang masuk neraka, mereka takut berlindung kepada Allah daripada masuk neraka. Mereka ini nanti yang diberi syafaat oleh Nabi dan kemudian masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah yang ketiga, wa aqwamun akharin qad umira bihim ilan nar an lan yadkhuluha. Ada orang-orang yang sudah diputuskan, orang yang zalimun li nafsih, diputuskan oleh Allah, kamu masuk neraka kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian orang ini setelah berada di depan pintu neraka, batal untuk dimasukkan neraka. Kenapa? Karena dapat syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti disebutkan dalam Al-Qur'an, "Tsumma awrafna al-kitaba alladziina istafaina, faminhum zalimun li nafsihi." Dan kami wariskan kitab ini kepada hamba-hamba pilihan kami. Di antara hamba-hamba pilihan kami, hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada 3, Pak. Wa minhum zalimun li nafsihi. Orang yang zalim, banyak dosa kepada dirinya, tapi dia tauhid. Ini kata Allah, hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mewarisi kitab. Dapat warisan mereka ini, tapi mereka zalim kepada diri mereka sendiri. Wa minhum muqtasid, dan di antara mereka ada yang imbang antara kebaikan dan kejelekannya. Wa minhum sabiqun bil khairat biidznillah. Ada yang tingkatnya luar biasa, berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang 2 pertama, zalimun li nafsih dan muqtasid, ini nanti yang akan mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang keempat, kepada siapa syafaat ini? Syafaat itu diberikan bahkan oleh Nabi. Ini saking adilnya Rasulullah, itu saking senangnya kepada semua umatnya untuk mendapatkan kebaikan. Orang yang di dalam surga itu dikasih syafaat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita akan tanya, "Lah buat apa syafaat? Kong sudah masuk surga." Ya kalau Pak, gasan apa lagi? Sudah masuk surga. Kan itu yang mau masuk neraka dikasih syafaat supaya keluar dan masuk surga. Ini sudah di dalam surga, dikasih syafaat lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Supaya derajatnya di surga dinaikkan. Oh, ini masuk surga wahai Allah, kelasnya ekonomi, ya kan? Tolong dinaikkan ke kelas bisnis misalnya ya Allah. Oh, sudah di kelas bisnis, masukkan kelas VIP ya Allah. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya menaikkan tingkatan orang ketika mereka sudah berada di dalam surga. Seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menziarahi matinya Abu Salamah. Beliau mengatakan, "Allahumma ighfir li Abi Salamah warfa' darajatah fil mahdiyyin wafsah lahu fi qabrih." Wahai Allah, ampuni Abu Salamah dan naikkan derajatnya bersama-sama al-mahdiyyin, orang-orang yang mendapatkan petunjuk, wafsah qabrah, dan luaskan, lapangkan kuburnya. Nabi memintakan untuk Abu Salamah agar diangkat derajatnya bersama orang-orang yang disebut sebagai al-mahdiyyin di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Artinya masuk surga pun dikasih syafaat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan Masya Allah ini Pak. Padahal kita kalau sudah masuk surga itu sudah selamat. Surga sebelah mana Ustaz? Handak surga kaki 5. Baru kita dapat kaki 5 gitu.
Alhamdulillah sudah masuk surga itu, Pak. Ya kan? Alhamdulillah kita sudah masuk surga meskipun surganya surga kaki 5 misalnya. Karena surga kaki 5 itu ada surga yang paling rendah itu seperti 50 kali lipat kerajaan yang ada di dunia. Itu yang paling rendah itu, Pak. Seperti 50 kali lipat kerajaan yang ada di dunia ini. Nah ini yang keempat. Yang kelima, syafa'atu fi aqwamin ayyadkhulul jannah bighairi hisabin wala adab. Ada syafaat lagi. Kalau yang tadi Allah telah memberikan untuk mereka itu masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Nanti Nabi pun juga memberikan kepada umatnya juga yang seperti itu. Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala artinya ini. Umat ini akan ada yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Ketika dalam hadis syafaat itu dijelaskan, Nabi SAW itu melihat nanti di akhirat ada Nabi yang sendirian. Loh, kemana Nabi ini umatnya? Nabi ini tidak punya umat. Sendirian, dakwahnya sama sekali tidak disambut oleh umatnya. Sendirian tidak punya umat. Ada Nabi yang umatnya cuma sedikit. Lalu Nabi melihat ada umat yang begitu besar, banyak menghitam. Lalu Nabi mengatakan, siapa itu wahai Jibril? Itukah umatku? Bukan, itu umatnya Musa. Lalu ditunjukkan lagi kepada Nabi Muhammad SAW, umat yang lebih besar lagi daripada umatnya Musa. Beliau bertanya, siapa mereka? Mereka adalah umatmu. Dan dikatakan oleh kepada Nabi SAW, hadihi ummatuka wa ma'ahum 70,000 yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adab. Mereka itu umatmu wahai Rasul, dan di antara orang yang banyak itu ada 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa azab. 70.000 dimasukkan surga tanpa azab. Umatnya Nabi ini berapa miliar? Miliaran kalau cuma 70.000 itu sedikit kata Nabi. Minta lagi Nabi, tambahkan wahai Allah. Maka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersama setiap 1.000 orang dari 70.000 itu akan bisa membawa lagi 70.000 orang. Berapa kayaknya? Pian di kalkulator kayaknya di rumah, pian kalikan itu semua ya. Kalau ini Nabi SAW. Siapa mereka? Dikatakan dalam hadis, humul ladina la tatayyarun wala yaktawun wala yastarqun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka itu adalah orang yang tidak pernah tatayyur, mengadukan nasib dengan burung atau merasa sial ini bulan Safar jangan mengadakan pernikahan karena pernikahannya bisa hancur. Kalau punya anak nanti anaknya juling, kalau punya anak anaknya cacat kalau bulan Safar. Ini namanya tatayyur. Ya kan? Orang yang akan dapatkan bila hisab bila azab tidak boleh yang seperti ini. Wala yastarqun, dan tidak pernah bertawakal menganggap bahwasanya berobat dengan ruqyah itu pasti begini tidak. Tapi ruqyah adalah sebuah cara, sebuah usaha yang diajarkan oleh Nabi untuk berobat. Wala yaktamun, dan tidak pernah berobat dengan kai. Kai itu besi panas. Ya kan? Obat dengan besi panas ditempel-tempelkan ini. Ini di Yaman terkenal obat seperti itu. Nah ini syaratnya seperti itu. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka cukup bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian syafaat yang berikutnya adalah asy-syafa'atu fi takhfifil 'adzab 'amman yastahiqquh. Syafaat untuk meringankan azab. Orang ini masuk neraka, tapi diberi syafaat oleh Nabi untuk diringankan azab. Harusnya diazab yang besar, tapi azabnya diringankan. Ini untuk siapa? Untuk orang-orang kafir yang berbuat baik kepada Nabi SAW. Siapa di antaranya? Abu Talib. Abu Talib ini kafir, tapi beliau ini mau berkorban apa saja untuk Rasulullah SAW. Orang ini akan mendapatkan syafaat, tidak keluar dari neraka. Abu Talib tidak akan mungkin keluar dari neraka dan tidak akan mungkin masuk surga. Tapi Nabi memintakan syafaat kepada Allah agar siksaan Abu Talib ini diringankan. Dan di dalam hadis disebutkan siksaan yang paling ringan itu adalah ketika seseorang diberikan terompah, diberikan sandal, lalu sandal itu dipakai, saat sandal itu dipakai mendidih otaknya. Itu siksa yang paling ringan. Mau pian disiksa yang paling ringan di dalam neraka, Pak? Ada mau kita, Pak? Siksanya yang paling ringan itu kayak itu. Kita tidak akan pernah untuk mau dalam mendapatkan siksa seperti ini. Lalu syafaat yang ketujuh. Para ulama menjelaskan nanti syafaat ini pembagiannya ada yang menyebut 10, ada yang menyebut 5, ada yang menyebut 8. Jadi ulun pakai yang 8 ya kalau. Yang ketujuh,
Syafa'atuhu ayyu'dzana li jami'il mu'minina fi dukhulil jannah. Syafaat Nabi SAW untuk masuk dan membuka pintunya surga. Ketika Allah sudah memutuskan semua orang masuk neraka, semua orang ini masuk surga, yang ini masuk neraka. Semua sudah diputuskan. Orang-orang itu cuma berada di depan surga, tidak bisa masuk. Kenapa? Karena lawan penjaga surga tidak dibukakan pintu. Kenapa tidak dibukakan pintu? Karena dia diperintahkan tidak boleh membukakan pintu surga ini kecuali yang mengetuk pintunya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Nabi mengetuk pintunya, barulah pintu surga itu dibuka. Nabi yang masuk duluan, barulah yang lain bisa masuk ke dalam surga. Seperti disebutkan dalam hadis, Ana awwalu syafi' fil jannah. Saya adalah orang pertama yang akan memberikan syafaat di dalam surga. Yang masuk surga pertama kali. Ati babil jannah yaumal qiyamah. Aku datang ke depan pintu surga pada hari kiamat. Fastaftihu fayaqulul khazin. Lalu aku meminta kepada penjaga pintu, bukakan pintu untukku, kata Nabi. Maka khazin berkata, penjaga pintu mengatakan, Man anta? Siapa engkau yang minta dibukakan pintu ini? Maka Rasulullah mengatakan, Fa'aqulu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya adalah Muhammad. Maka penjaga pintu pun mengatakan, Bika umirtu la aftahu li ahadin qablak. Dengan mulah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku diperintahkan. Maksudnya untuk mulah aku disuruh jaga pintu ini, dan membukanya harus engkau yang meminta untuk dibukakan. Dan pintu ini tidak pernah akan dibuka sebelum atau untuk orang lain selain daripada engkau dulu yang pertama untuk minta dibukakan. Nah ini syafaat Nabi. Kalau misalnya seperti kita, misalnya nabinya ngambek misalnya, kada mau minta bukakan lawang misalnya, oke, terlantar berantakan kita ini Pak. Ya kan, kada ada yang masuk surganya. Tapi Rasulullah SAW memintakan kepada Allah agar umatnya ini bisa masuk ke dalam surga. Dan yang terakhir adalah syafa'atuhu li ahlil kabair min ummati. Orang-orang yang melakukan dosa besar itu pun bisa mendapatkan syafaat Nabi SAW. Tapi syaratnya satu tadi Pak lah, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang melakukan dosa besar, dia ini bergelimang dalam dosa besar, tapi satu yang punya kebaikan, dia mentauhidkan Allah, tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan satu apapun. Maka orang-orang ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku nanti akan ada untuk orang-orang pelaku dosa besar dari umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya orang-orang yang berdosa besar akan punya kesempatan untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan terus pian pada akan, ya sudah kita berdosa besar ya, yang penting kita kada syirik, pasti dapat syafaat. Ya betul, pasti dapat syafaat karena ini janji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kan kita dapat syafaatnya ini kan kita kada tahu. Dapat syafaat itu sebelum masuk ke neraka atau masuk berdahulu di dalam neraka. Karena dalam hadis yang lain Allah Subhanahu wa taala menyuruh para malaikat, para nabi dan orang-orang beriman untuk mengeluarkan orang yang mereka kenal dari dalam neraka dengan syarat mereka mempunyai iman. Meskipun kata Allah Subhanahu wa taala nisfu dinar, meskipun seperti setengah dinar. Barang dalam riwayat lain dikatakan meskipun seperti biji sawi, seperti atom iman mereka itu. Keluarkan. Kata Allah, keluarkan di antara mereka itu yang kalian kenal. Dengan syarat memiliki iman yang setengah dinar atau seperti biji sawi tadi. Keluarkan dari neraka. Maka dikeluarkanlah orang-orang dengan syafaat Nabi, dengan syafaat orang beriman, dengan syafaatnya malaikat. Baru kemudian nanti setelah sudah selesai semua, baru Allah yang akan memberikan syafaat. Allah akan keluarkan manusia itu, disebutkan ada 3 genggaman Allah yang akan dikeluarkan mengeluarkan orang dari dalam neraka. Wallahu a'lam, 3 genggaman Allah itu seperti apa banyaknya. Karena langit dan bumi ini, ya kan, was-samawatu matwiyatun biyaminih, ya kan. Langit ini nanti akan dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala cuma dengan 1 tangan kanannya saja. Itu langit, Pak. Kalau 3 genggaman Allah kira-kira seperti apa? Wallahu a'lam. Jumlah yang sangat besar. Ini syafaat. Bagi siapa itu? Bagi orang-orang yang sudah masuk neraka. Nah, orang-orang yang sudah masuk neraka ini siapa? Ahlul kabair.
orang-orang yang melakukan dosa besar, entah mereka dimasukkan dulu dalam neraka, nunggu proses di atas selesai, baru mereka dikeluarkan. Berapa lama dalam neraka? Wallahu a'lam. Bisa setumat, bisa lawas. Jadi jangan terus, sudah kada apa-apa Ustaz. Kita dosa-dosa besar sedikit kada apa-apa ya. Kalau yang penting karena tidak menyekutukan Allah, kayaknya dapat syafaat. Ya bujur aja. Tapi kan bisa jadi juga kita menghadangi antriannya di dalam neraka itu berapa lawas kita kada tahu. Nah ini macam-macam syafaat yang ada disebutkan di dalam syariat. Dan ini adalah perkara yang kita inginkan. Kita ingin mendapatkan syafaat Nabi SAW. Maka kiatnya mendapat syafaat tadi yang paling utama adalah jaga tauhid kita. Jaga tauhid kita. Artinya jangan sampai kita ini menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Baik itu syirik besar, baik itu syirik kecil, jangan pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan itu kita akan punya satu kunci, kita akan punya satu harapan bahwasanya diri kita akan selamat dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di akhirat. Kira-kira ini yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita semua dan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba-hambanya yang berhak untuk mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza wal haqqu 'indallah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.